Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bulan Ramadan telah tiba. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan iman, Islam serta sehat jasmani maupun rohani. Lantas, di bulan suci Ramadan ini apa yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak amalan ibadah kita? Amalan ibadah yang bisa kita prioritaskan pada bulan suci Ramadan ini dan bisa kita lakukan setiap harinya adalah dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Sahabat Muslim rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia. Dengan Al-Quran, hidup kita akan terarah dan akan membimbing kita kepada jalan kebaikan. Tidak hanya mengarahkan kita, tetapi Al-Quran juga memiliki berbagai keutamaan. Di antaranya yang pertama, Al-Quran akan menjadi sebagai penolong syafaat kita di akhirat kelak. Sebagaimana sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat sebagai penolong bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kedua, memberikan pahala dan kebaikan yang berlipat-lipat jika kita membacanya. Baginda Nabi SAW bersabda, qala Nabi SAW, man qara'a harfan minal Qur'ani falahu hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Rasulullah SAW berkata, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dan keutamaan yang ketiga, akan bersama malaikat ciptaan Allah di surga kelak. Masya Allah. Sebagaimana Rasulullah juga bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah wallazi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta' fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang artinya, orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, ia akan bersama malaikat yang mulia lagi taat di akhirat kelak. Dan bagi mereka yang terbata-bata membaca Al-Quran dan berat atasnya, maka baginya 2 pahala. Masya Allah, banyak sekali keutamaan-keutamaan jika kita ingin membaca dan memperdalami akan isi kandungan Al-Quran. Sahabat Muslim yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini
kami akan membagikan beberapa tips agar kita bisa mengkhatamkan minimal 1 kali khatam dalam bulan suci mulia ini. Agar kebaikan yang kita dapat dari keutamaan-keutamaan yang sudah kita jelaskan tadi bisa kita dapatkan pada bulan suci Ramadan ini. Tips yang pertama yaitu membangun niat. Ingat, niat ini adalah hal utama yang harus kita prioritaskan. Dengan adanya niat, kita akan memiliki tujuan dan harapan ke depannya seperti apa. Sebagaimana sabdanya, innamal a'malu binniyat wa innamal likumri'im ma nawa. Sungguhnya segala sesuatu itu tergantung oleh niat si pelakunya. Jadi mari di bulan suci Ramadan ini kita kuatkan niat kita, kita bangun kembali niat kita untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran. Tips yang selanjutnya, membaca Al-Quran minimal 1 juz setiap harinya. Apakah itu sulit? Tidak, wahai sahabat muslim. Kita memiliki waktu 24 jam dalam satu hari. Kita bisa membaca hanya 20 halaman saja. Jika kita ingin bisa khatam dalam 1 bulan suci Ramadan. Kita bisa membagi halaman-halaman yang akan kita baca. Bisa saja cara yang sangat simpel dan mungkin bisa dipraktikkan di setiap harinya. Kita membaca 2 halaman Al-Quran sebelum sholat fardu dan 2 rakaat setelah sholat fardu. Dan jika kita kumpulkan total halaman yang kita baca selama 1 hari 1 malam berjumlah 20 halaman. Jika kita melakukan ibadah sholat fardu setiap harinya. Masya Allah, 24 jam itu terasa panjang waktunya. Akan tetapi kita bisa mengambil waktu-waktu yang sangat singkat ini untuk kita bisa melakukan ibadah membaca Al-Quran setiap harinya. Selanjutnya, teman-teman, kita bisa bertadarus Al-Quran. Bisa dilakukan secara berkelompok, kelompok kecil maupun kelompok besar. Dengan teman-teman di kelas, teman-teman di sekolah, teman-teman di kampung, bisa dilakukan di musola ataupun di masjid. Mungkin bagi bapak dan ibu yang sudah bekerja bisa melakukannya dengan teman-teman di kantor. Insya Allah kita bisa mengambil berbagai kebaikan dalam kegiatan ini. Selanjutnya, zaman sudah modern. Kita bisa mengunduh aplikasi Al-Quran di ponsel kita masing-masing. Dengan itu, kita bisa membacanya di setiap saat, kapanpun itu. Ketika kita sedang di luar rumah atau di dalam rumah, bahkan ketika kita sedang di kantor pun, kita bisa membuka ponsel kita untuk membaca sekian ayat dari ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, dan ini penting, luangkan waktu Anda untuk membaca Al-Quran. Jangan mencari waktu luang untuk membaca Al-Quran, karena ini sangat-sangat sulit. Apabila kita sudah prioritaskan bahwasanya waktu ini, setelah sholat ini saya harus dan wajib membaca Al-Quran, insya Allah kita akan terus melakukannya ini dengan secara konsisten. Dan yang terakhir yang paling penting, kita harus memahami isi kandungan Al-Quran serta istiqomah menjalankannya di setiap kehidupan kita. Insya Allah dari tips yang kami berikan tadi, kita semua bisa menjalankan 30 hari di bulan suci Ramadan ini dengan niat untuk mengkhatamkan 1 kali Al-Quran minimal dalam bulan suci Ramadan ini. Semoga bulan suci Ramadan kali ini akan bisa menjadi Ramadan yang lebih baik dan lebih berkualitas dibandingkan Ramadan yang telah berlalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita kebaikan dalam menjalankan amalan ibadah kita, dan semoga semua amalan ibadah kita diterima di sisinya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wal afu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.